Asma adalah suatu kelainan berupa peradangan kronik saluran napas yang menyebabkan penyempitan saluran napas atau hiperaktivitas dari bronkus, sehingga terjadinya gejala episodik berulang berupa meni, sesak nafas, dada terasa berat, dan batuk, terutama pada malam atau dini hari. Penyebab pasti dari penyakit asma belum diketahui. Para peneliti berpikir beberapa interaksi faktor genetik dan lingkungan bisa menyebabkan asma. Paling sering terjadi pada awal kehidupan. Faktor-faktor ini meliputi kecenderungan untuk mengembangkan alergi yang disebut atopi, orang tua yang memiliki asma, atau infeksi saluran pernapasan tertentu selama masa kanak-kanak, atau juga kontak dengan beberapa alergen udara, atau paparan ke beberapa infeksi virus pada masa bayi atau pada masa anak-anak usia dini. Nah, estimasi prevalensi pasien asma dewasa di dunia yang didiagnosis oleh dokter adalah 4,3%. Prevalensi paling tinggi dijumpai di negara Australia, Swedia, Inggris, Belanda, dan Brazil. Sedangkan di Indonesia, berdasarkan riset kesehatan dasar, prevalensi asma di Indonesia adalah 4,5% dari populasi. Asma berpengaruh pada disabilitas dan kematian dini terutama pada anak-anak usia 10 sampai dengan 14 tahun dan orang tua usia 75 sampai dengan 79 tahun. Di luar usia tersebut, kematian dini berkurang, namun lebih banyak memberikan efek disabilitas. Saat ini, asma termasuk dalam 14 besar penyakit yang menyebabkan disabilitas di seluruh dunia. Pemerintah Indonesia menganggap bahwa asma itu merupakan salah satu penyakit yang patut untuk mendapatkan perhatian penting. Karena itu, Kementerian Kesehatan menjalankan sebuah program tentang pencegahan munculnya kekambuhan asma dengan beberapa langkah sederhana yang dapat dilakukan oleh semua orang. Langkah-langkah tersebut adalah: yang pertama, berhenti merokok. Asma itu merupakan penyakit yang dapat dipicu oleh banyak trigger berhubungan dengan saluran pernapasan. Kita semua tahu dong kalau rokok itu kandungan zat berbahayanya sangat banyak. Karena itu merokok dapat juga memicu timbulnya gejala asma. Yang kedua, hindari paparan asap rokok, debu, polusi udara, bau-bauan yang mengiritasi seperti parfum, obat semprot serangga, dan juga deterjen cucian. Nah, hal ini kita lakukan supaya alergen-alergen itu tidak terpapar dengan anak-anak atau bayi di usia dini sehingga dapat menimbulkan asma berdasarkan penyebabnya tadi. Yang ketiga, jangan memelihara hewan seperti anjing dan kucing. Penderita asma juga cenderung mengalami alergi serta saluran pernapasan yang sangat sensitif. Bulu atau rambut dari anjing dan kucing merupakan salah satu alergen atau pemicu alergi yang sering ditemui. Dengan tidak memelihara hewan berbulu ini, maka Anda juga mengurangi kemungkinan gejala asma muncul. Yang keempat, gunakan kasur dan bantal sintesis, atau jika tidak ada, gunakan kain penutup yang terbuat dari bahan sintesis. Yang kelima, usahakan tidak memakai karpet di dalam rumah atau kamar tidur. Yang keenam, jemur dan tepuk-tepuk kasur secara rutin. Hal ini bisa Anda lakukan setiap bangun tidur. Jadi tidak perlu beranjak dari kamar Anda. Lakukan penepukan terhadap kasur secara rutin dan juga pembersihan kamar-kamar yang dilakukan setiap hari. Selanjutnya, gunakan masker bila menyapu lantai. Lalu bersihkan perabotan rumah dengan kain lembab. Kemudian hindari penggunaan kipas angin. Bila menggunakan kipas angin, maka bersihkan kipas angin dan filternya secara rutin. Juga kita perlu patuh minum dan menggunakan obat pelega serta mengontrol secara teratur sesuai anjuran dokter. Nah, yang tidak kalah penting, gizi yang cukup dan juga seimbang. Kemudian kita juga perlu olahraga teratur agar kondisi tubuh selalu optimal. Ya, kurang lebih semua instruksi itu bertujuan untuk mencegah terpaparnya saluran pernapasan dengan antigen, alergen, ataupun zat lain pemicu inflamasi yang dapat men-trigger terjadinya gejala asma. Serangan asma dapat mengganggu pekerjaan pada orang dewasa dan mengganggu aktivitas belajar pada anak-anak. Pada kondisi yang lebih berat, asma dapat mengancam jiwa dan menurunkan kualitas hidup penderita. Ini mencerminkan adanya kebutuhan edukasi untuk meningkatkan kesadaran seluruh lapisan masyarakat terhadap penyakit asma dan mencegah pasien asma mengalami serangan asma atau asma yang menetap.